Halo Sobat Rekap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah cinta di kantor polisi Metropolitan Tokyo, yaitu Takagi dan Sato, di mana telah terjadi kesalahpahaman bahwa Takagi akan pindah tugas ke daerah Tottori untuk menyelidiki kasus perampokan dan pembunuhan berantai yang mulanya diselidiki Divisi 3. Namun kantor utama Tokyo harus mengirim perwakilan untuk operasi gabungan. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merahnya saja. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Share juga ke teman-teman Sobat Rekap semua ya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi, cemilan, buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Scene awal cerita Detektif Conan episode 390 sampai 391 dimulai di kantor MP di Tokyo, tepatnya di parkiran. Nampak Sato yang memanggil Takagi ikut ke mobil. Di sini Takagi sedang memikirkan untuk mengajak Sato karaoke sehabis kerja. Dan ternyata saat Takagi membuka pintu mobil, dia dikagetkan oleh mainan ular bergelombang. Ternyata itu olah Sato. Dia sengaja mengerjain Takagi. Dengan senangnya Sato berkata, "Apa aku tak boleh mengajakmu pergi selain saat bertugas?" Kejadian itu dilihat Shiratori yang bersembunyi dan membuatnya cemburu. Scene berganti di ruang santai. Nampak Megure dan Matsumoto membicarakan mengenai mutasi atau perwakilan staf polisi yang akan bergabung dalam penyelidikan lanjut kasus di Tottori mengenai pembunuhan dan perampokan berantai. Di sini Matsumoto menyuruh Megure untuk menyiapkan Takagi sebagai perwakilan dan mengirimnya ke Tottori. Pembicaraan mereka didengar oleh Yumi. Nah, keesokan paginya, nampak di cuaca mendung, Detektif Boy berjalan menggunakan payung saat berangkat sekolah. Mereka membicarakan mengenai pemain sepak bola bernama Hide yang diberitakan pergi ke luar negeri, yaitu Inggris. Di saat gerimis telah reda, Detektif Boy menutup payung mereka. Di saat itu Ayumi melihat seorang pria bermantel abu-abu terlihat seperti sedang jogging. Scene berganti di kantor MPD. Nampak Yumi menceritakan hal yang didengarnya kemarin kepada Sato dan staf polisi lainnya. Nampaknya Takagi belum datang. Nah, ketika Takagi masuk dan dia sadar hari itu terlambat, tiba-tiba Yumi nampak terisak menangis di hadapan Takagi lalu berkata, "Takagi, sayonara." Sedangkan para polisi pria tersenyum senang, termasuk Shiratori yang merasa akan punya kesempatan mendekati Sato setelah Takagi dipindahkan. Tentu saja Takagi kaget mendengar berita perpindahan itu dari para staf. Takagi juga mendapat telepon dari Megure pagi tadi, namun karena nyawanya belum terkumpul 100%, dia kurang jelas mendengarkan. Meski begitu, Takagi berkata bahwa setelah kasusnya selesai dia pasti kembali ke MPD. Namun para staf lain berkata kasus di Tottori itu pembunuhan berantai dan merupakan kasus besar. Operasi gabungan kasus seperti itu bisa memakan waktu lama hingga bertahun-tahun. Apalagi kalau pelakunya punya grup yang luas. Tentu saja ini membuat Takagi terkejut. Detik berikutnya, Matsumoto dan Megure masuk ke ruangan, lalu memberitahukan adanya kasus di apartemen BK. Di sini Matsumoto menugaskan Takagi dan Sato untuk pergi ke lokasi, lalu menyuruh Megure mengawasi. Namun Megure beralasan tidak bisa karena harus mengurus berkas perpindahan, sehingga pria bernama Chow yang merupakan senior Megure ditugaskan sebagai pengawas. Saat mereka bertiga beranjak pergi, Megure berkata pada Takagi, "Chow itu seniorku, aku harap kau bisa belajar banyak darinya meskipun ini terakhir kali kalian bekerja sama." Tentu saja kalimat Megure membuat Takagi semakin yakin bahwa dirinya
nantinya akan pindah. Nah, ketika Detektif Boy pulang sekolah di siang hari, mereka nampaknya terburu-buru karena ingin menonton siaran langsung pers Hide. Di sini Conan berkata, meski ketinggalan, berita pers itu menjadi berita utama dan pasti akan diputar berulang kali di siaran TV. Di saat itu Conan melihat keramaian di sebuah apartemen. Di sana juga ada mobil polisi. Ternyata Takagi sedang investigasi di sana. Korbannya pria yang telah tewas karena ditikam pisau, yang menemukan tunangannya saat siang hari berkunjung jam 1. Perkiraan tewasnya antara jam 7 hingga jam 7.30 pagi. Karena tidak ada tanda pembobolan atau perusakan pintu, diduga pelakunya orang yang dikenal. Sato bertanya apakah ada yang memusuhinya. Wanita tunangan korban menunjukkan foto orang yang memusuhi korban. Ketika para polisi keluar dari lobi apartemen bertemu Detektif Boy, Ayumi bertanya, ada kasus pembunuhan ya? Lalu Takagi menjawab, iya benar. Di sini Conan berkata, apakah waktu kejadiannya sekitar jam 7 pagi? Takagi berbalik tanya, bagaimana kau tahu? Conan menjelaskan bahwa pagi tadi saat berangkat sekolah mereka berpapasan dengan seorang pria mencurigakan. Mitsuhiko sempat menyela bahwa pria itu hanya sedang jogging pagi. Namun Conan menjelaskan, mantel pria itu tidak basah dan hujan pagi tadi hanya berkisar 10 menitan saja. Seharusnya bila dia memang jogging, nafasnya tidak akan cepat sesak karena baru mulai. Buktinya mantelnya tidak basah. Chow-san berkata, pria itu nampak sesak nafas karena panik usai membunuh seseorang. Begitu maksudmu kan nak? Sato pun menunjukkan beberapa foto tersangka dan Ayumi mengambil salah satu yang menurutnya orang yang dia lihat pria tersebut. Tunangan korban pun ikut melihatnya dan ternyata dia kenal dengan pria tersebut yang bernama Kato dan tahu di mana dia berada sekarang. Ringkas cerita, polisi Detektif Boy pergi ke sebuah apartemen dan berhasil menemui Kato. Polisi pun menginvestigasi Kato dan menanyakan alibinya. Pada jam 7 hingga 7.30, Kato mengaku berada di apartemen menonton TV seharian bersama temannya. Ternyata temannya itu Chiba. Apartemen itu milik Chiba. Kato sedang main dan menginap di sana. Chiba pun menjelaskan bahwa Kato memang sepanjang hari bersamanya dari jam 7 nonton acara Morning Live 7. Chiba juga selalu merekam siaran TV-nya dari pagi. Oleh sebab itu dia memutar ulang untuk menunjukkannya sebagai bukti. Lalu mereka menonton rekaman ulang Kamen Yaiba selama 6 jam sambil menunggu siaran langsung baseball yang akan tayang jam 2 siang. Detektif Boy pun tertarik menonton Kamen Yaiba seri pertama sehingga Chiba membiarkannya. Sedangkan para polisi mengecek seluruh tempat apartemen. Di saat itu Detektif Boy membicarakan mengenai Hide yang akan ke luar negeri. Di sini Chiba berkata bahwa Hide tidak jadi ke luar negeri. Dia melihatnya saat menonton berita pagi saat breaking news. Dijelaskan Hide memutuskan untuk tetap di Jepang. Berita itu membuat Detektif Boy senang. Namun Conan mengecek daftar acara di koran dan menemukan celah trik. Sayangnya Conan masih bingung dengan trik di apartemen itu. Sementara itu Chow menggertak Chiba untuk mengakui kebenaran kasus tersebut. Apakah benar Chiba selalu bersama Kato? Dan jawaban Chiba masih sama. Usai itu, Chow nampak menelpon. Tak lama kemudian Conan menyadari perbedaan jam di 3 ruangan apartemen, yaitu di ruang tamu, kamar tidur, dan pintu masuk. Ketiga jam dindingnya menunjukkan waktu berbeda. Conan pun berkata kepada Takagi bahwa dia sudah memecahkan kasusnya. Kato yang disuruh menunggu di bawah saat pemeriksaan apartemen segera dipanggil untuk mendengarkan deduksi. Kunci kasus kali ini terletak pada manipulasi waktu. Si pelaku melakukan aksinya pada jam 7 hingga 8 pagi termasuk waktu perpindahan dari TKP ke apartemen Chiba. Si pelaku tetap ngotot bahwa di jam tersebut berada di apartemen menonton Morning Live 7. Conan pun menunjukkan jadwal siaran TV kabel yang ternyata Morning Live 7 tayang pukul 9 pagi. Di saat itu Chiba berkata kalau memang demikian pasti akan tertera di layarnya. Disinilah letak celahnya. Terikat atau tidaknya waktu tayang ini, si pelaku memanfaatkan DVR yang ada 2 untuk merekam dan mengcopy siarannya. Lalu setelah acara itu, mereka menonton Kamen Yaiba selama 6 jam. Sebenarnya tidak selama itu. Conan menunjukkan trik Detektif Boy saat menonton Kamen Yaiba.
di mana mereka mempercepat saat opening ending lagu dan kilas balik episode sebelumnya, sehingga akan memangkas waktu yang semula 6 jam jadi 4 jam saja. Dan nyatanya Chiba melakukan trik yang sama saat menonton Kamennya Iba. Kato sudah terlihat mulai panik, dia pun meminta bukti dan Chiba pun mengecek jam di kamarnya. Dan sudah dipastikan bahwa seseorang telah merubah jam di ruang tamu karena semua jam di apartemen Chiba disetting 5 menit lebih cepat. Chiba langsung bisa menyadari perbedaannya, dan jelas yang bisa merubah itu hanya Kato. Kato pun tetap keras kepala karena polisi tidak bisa menunjukkan barang bukti yang kuat. Di saat itu, Chow menerima telepon dan ternyata tim lapangan berhasil menemukan tas hitam berisi mantel dan pakaian berlumur darah. Hanya perlu mengecek sidik jari dan sudah pasti itu bisa dijadikan barang bukti. Kato pun mengakui perbuatannya. Jelas Chiba sangat marah terhadap Kato karena telah memanfaatkannya. Kato sendiri beralasan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain. Dia yakin Chiba yang seorang polisi bisa jadi saksi kuat untuknya untuk membuat alibi. Ternyata Kato baru pulang dari luar negeri beberapa bulan lalu. Selama di luar negeri dia selalu mengirim surat untuk pacarnya, yang ternyata surat itu ditahan oleh korban. Kato tidak menyangka pacarnya akan menikah dengan korban. Hal itu membuatnya sakit hati dan berakhir membunuh si korban. Pelaku pun dibawa ke kantor polisi dan Chiba melakukan interogasi lanjut di sana. Di sisi lain nampak Conan yang bertanya kepada Chow, bagaimana Pak Chow bisa menemukan tas pelaku? Pak Chow menjelaskan bahwa awalnya dia menggertak Chiba untuk memastikan tidak adanya kerjasama dengan si pelaku. Dengan begitu, cakupan area pembuangan barang bukti bisa dipersempit. Setelahnya Takagi dan Sato pergi ke parkiran untuk mengantar detektif Boy pulang. Di saat itu Sato terkaget karena ular mainannya sendiri. Tentu saja Sato memikirkan bagaimana ke depannya saat Takagi sudah pindah ke Tottori. Sato yang galau berkata, "Kau tidak akan selingkuh dan terkoda polwan di sana, bukan? Kau akan setia, kan?" Takagi menjawab, "Tentu saja aku akan setia, walaupun pergi jauh darimu." Di saat itu Matsumoto dan Megure menyela, siapa yang mau pergi? Dan ternyata yang ditugaskan ke Tottori adalah Pak Choi. Nama panjangnya Takagi Chow. MPD tidak mungkin mengirim pemula seperti Takagi untuk kasus besar. Megure juga menjelaskan bahwa teleponnya tadi pagi hanya kesalahan tekan karena nama di daftar kontaknya sama. Dengan begitu, Takagi jelas tidak dipindahkan. Malam itu pun Takagi mengajak untuk karaoke. Detektif Boy juga ikut serta.